Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita berkesempatan untuk salat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan dan keridhaan serta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut Rasulullah SAW. InsyaAllah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini yaitu kajian tauhid, yaitu tentang tuntutan keimanan. Apa tuntutan keimanan bagi orang-orang yang beriman? Apa hal-hal yang harus dilakukan? Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membenarkan, meyakini, mengimani dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwa segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, adalah benar tanpa ada keraguan. Terutama sekali mengenai hal-hal yang wajib diimani tentang hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Karena manusia tidak percaya. Banyak manusia tidak percaya masalah yang gaib. Padahal keimanan itu memang paling banyak yang diyakini tentang hal-hal yang gaib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 7. Fama yukazzibuka biddin. Fama yukazzibuka biddin. Dengan sebab apa engkau dengan sebab apa mereka mendustakan engkau dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat? Karena manusia banyak tidak percaya tentang hari pembalasan. Wa ma adraka maddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Maka oleh karena itu di dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat As-Sajdah ayat 20. Wazuqu azaba bima kuntum bihi tukazzibun. Maka rasakanlah, kata Allah, azab. Wazuqu azaba bima kuntum bihi tukazzibun. Rasakanlah azab, kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kamu mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini tuntutan yang pertama. Orang yang beriman harus yakin dan percaya tentang segala apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai orang yang beriman dituntut untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Wa man ata Allah dakhala jannah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Siapa taat kepada Allah berarti baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan merupakan hal yang memang tidak bisa ditawar-tawar bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 6 ayat 7 ayat 8. Ayat 365. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur di dalam beriman dan berislam. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka kata Allah sebaik-baik teman di akhirat. Ini buah daripada ketika seseorang itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman untuk menjadi orang yang taat sebagai tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tuntutan orang-orang yang beriman adalah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Segala apa yang diperintahkan untuk dilakukan, dilakukan menurut kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, sallu qa'iman fa illam tastati al-qa'id fa illam nastati al-jambin. Salat berdiri, tidak bisa salat berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring. Jadi di dalam syariat tidak boleh memaksakan dalam hal ibadah di luar daripada kemampuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma naha'amkum fantahau." Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah. Diperintah Allah, perintah Rasulullah, wajib sebagai orang yang beriman untuk melakukannya, untuk menjalankannya, untuk menegakkannya. Dan apa yang dilarang, berusaha untuk menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Berusaha. Inilah merupakan tuntutan-tuntutan yang harus dijalankan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang
benar-benar beriman. Iman yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah bagi orang yang beriman melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ini sangat berat. Wa'mur bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Allah berfirman dalam surah Luqman, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah orang berbuat baik dan cegahlah berbuat keburukan. Tetapi memang hal itu resikonya sangat berat. Sehingga di ujung ayat dikatakan, fasbir ala ma asabak, maka sabarlah apa yang menimpamu, ada konsekuensinya. Kalau kita ni mungkin baru mampu ngajak orang berbuat baik, tapi mencegah orang berbuat jahat, tak berani. Belum berani. Seperti Habib Rizik tu, belum berani kita. Masuk penjara. Kita belum berani. Kecuali orang-orang yang memang diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Kalau ingin berjaya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adalah perintah Allah, adalah ada di antara kamu orang-orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Inilah merupakan tanda umat Nabi Muhammad SAW, tanda orang beriman. Tetapi kalau Bani Israel itu, kalau ada orang berbuat keburukan, tidak ada yang mencegahnya. Seperti peristiwa larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, jangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Jangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari ibadah. Kalau umat Nabi Muhammad hari Jumat. Kemudian Allah mencoba pada hari Sabtu, semua ikan di laut, ikan di sungai nimbul semua. Oh, jengok dia. Akhirnya mereka turun, ikan itu dipancing, diikat, pokoknya bagaimana? Tak diambil hari Sabtu. Tapi diambilnya hari apa? Hari Minggu diambil. Kalau ditanya, kenapa ngambil? Kami tidak ngambil hari Sabtu, kami ambil hari Minggu. Nipu Allah Subhanahu Wa Taala. Mempermainkan agamanya. Yang satu jenguk, yang satu jenguk yang satu. Ikut, yang satu jenguk, ikut. Lama-lama pergi semua. Hari Sabtu. Akhirnya diturunkan Allah. Akhirnya mereka menjadi kerah. Jadi monyet. Mereka menjadi monyet. Tidak ada umat manusia menjadi monyet, menjadi babi, kecuali Bani Israel yang diterangkan oleh dalam Al-Quran. Karena mereka adalah tidak ada kerjasama di dalam Jadi ini Bani Israel. Jadi Bani Israel ini kalau berbuat keburukan tidak ada yang saling nasihat, bahkan ikut-ikut. Tapi salah satu tanda umat Nabi Muhammad SAW yang diangkat, yang dipuji di dalam Al-Quran apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ini memang harus ada, yaitu hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat kejahatan. Salah satu tanda umat Nabi Muhammad SAW, salah satu tanda orang yang beriman adalah sama halnya perintah ini dengan perintah sholat, perintah puasa. Karena selagi ada orang menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat kejahatan, maka
agama ini akan terpelihara, akan terjaga. Tapi kalau itu sudah tidak ada lagi, maka agama akan merosot. Sementara orang yang beriman ini merupakan sebagai stafet untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga tuntutan-tuntutan orang yang beriman adalah mendakwakan agama kepada seluruh umat manusia. Jadi untuk menyebarkan agama ini kepada seluruh umat manusia menurut caranya masing-masing, menurut kemampuannya masing-masing. Tapi memang harus ditanam di dalam diri orang yang beriman itu untuk mengambil bagian. Ada saham kita untuk tersiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Arab Saudi namanya Syekh Malik. Jadi dia dakwah di Afrika, di pedusunan, bukan di kota, di pedesaan. Dia menikah sama orang Afrika. Untuk apa? Untuk menyiarkan agama. Begitu dia datang di sana, datanglah kepala suku. Dia tahu, kamu dari Arab Saudi? Ya, saya dari Arab Saudi. Apa katanya? Kalau coba-coba untuk menyiarkan agamamu, aku bunuh kamu. Kayak begitu. Aku bunuh kamu. Oke, katanya. Akhirnya dia bikin warung. Warung kecil. Warung kecil. Orang belanja dengan dia. Belanja. Tambah sedikit. Ngapa tambah? Ini sedekah kami. Satu orang belanja, dua orang, bagusnya di situ. Apa? Ditambahnya sedikit. Kalau apa namanya utang. Akhirnya siku datang. Lama-lama banyak. Akhirnya toko diperbesar. Ramai. Mereka bertanya, ini kenapa begini? Inilah ajaran agama kami. Apa agama kamu? Islam. Apa Islam? Tanya Islam. Diceritakan Islam itu begini. Hanya 3 tahun orang di sana tidak ada Islam, sudah 4.000 orang masuk Islam. 4.000 mendirikan masjid yang besar. Ini dakwah melalui apa? Melalui dagang. Dengan akhlak. Bagaimana akhlak kejujuran? Apalagi itu menyangkut tentang isi perut manusia di Afrika. Jadi ada usaha-usaha untuk dengan jalan apapun mengambil bagian untuk tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tuntutan orang-orang yang beriman itu adalah bertobat dan beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 8. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi karakter orang-orang yang beriman itu selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di ayat-ayat yang lain diterangkan bahwa bertobat dan beristighfar itu adalah di antaranya akan menimbulkan sesuatu kekuatan. Akan menambahkan sesuatu kekuatan yang akan Allah berikan. Begitu juga bahwa bertobat ini
terutama sekali bagi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa istighfar itu hanyalah orang-orang yang berdosa. Kalau bilang bertobat-tobat, ingat, oh ini orang ini jahat nih. Tapi beristighfar, bertobat itu menurut level dosanya orang masing-masing. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, melakukan dosa besar, membunuh, zina dan sebagainya, dia bertobat. Orang yang belum masuk Islam, dia bertobat masuk dalam Islam. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, dia bertobat daripada dosa-dosa besar. Ada orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia harus bertobat. Ada seorang bertanya kepada Syekh Abdul Hamid Baz waktu dulu, bagaimana ya Syekh, saya ini kalau solat sunat saya tidak baca doa iftitah, tapi kalau solat wajib saya pakai doa iftitah. Apa kata Syekh itu? Kau bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal-hal yang sunnah yang selalu dilakukan Rasul kau tinggalkan? Artinya bertobat daripada hal-hal yang sunnah. Bertobat dari hal-hal yang makruh. Jadi tobat itu adalah tergantung kepada levelnya seseorang. Karena tobat ini merupakan satu amal. Orang yang paling banyak bertobat kepada Allah, paling banyak beristighfar siapa? Adalah para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tidak punya dosa. Mereka tidak punya dosa, tapi mereka paling banyak bertobat kepada Allah, paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karakter atau tuntutan daripada orang-orang yang beriman itu harus untuk melazimkan, untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita sudah habis. Kalau dosa kita tidak ada, dosa siapa diampun Allah? Dosa orang tua kita. Dalam hadis dikatakan gitu. Kalau orang tua kita sudah, dosa keluarga kita. Kalau dosa keluarga kita sudah diampun, dosa tetangga kita. Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya kalau kita sebagai orang yang beriman banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntutan yang ketiga, yang ketujuh, berwali kepada orang-orang yang beriman dan bersikap wara kepada orang-orang yang kafir. Berwali kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama muslim. Ini bagian daripada keimanan. Berwali kepada sesama muslim. La tattakhizul mu'minina awliya'a min dunil mu'minin. La tattakhizul mu'minina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman itu berwali kepada orang yang bukan beriman. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwali itu artinya apa? Loyalitas, loyal. Jadi loyal atau menjadikan bagai idola. Ya. Jadikan dia tuntunan. Siapa orang yang beriman? Jadi tidak boleh kita menjadikan berwali. Kita apakah kita memilih pemimpin? Apakah kita menjadikan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang menjadi kepercayaan kita itu bukan daripada orang yang beriman? Tidak boleh. Jelaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat
28. Ayat 28. La tattakhizul mu'minina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman menjadikan wali-wali bukan daripada orang yang beriman. Jadi harus berwali, harus ada loyalitas kepada sesama muslim. Ini adalah tuntutan yang harus dilakukan kalau dia memang sebagai seorang muslim. Karena banyak orang Islam tapi dia loyalitasnya kepada non-muslim dengan alasan apapun, berarti dia belum paham tentang agamanya. Saya itu memang Islam katanya, tapi saya senang pada sianu-sianu walaupun dia bukan Islam. Nah ini kan rusak, agamanya rusak, akidahnya rusak. Tidak boleh. Allah menyuruh kita untuk bagaimanapun jahatnya orang Islam, tetap orang Islam kita pilih. Tetap. Karena orang kafir itu walaupun kelihatannya benar, jujur, pasti ada di baliknya. Pasti dia nipu orang beriman. Karena Tuhan pun ditipunya. Orang kafir, yukhadi'unallaha wallazina amanu. Orang kafir itu menipu Allah, menipu orang yang beriman. Allah jelaskan penipu. Masih kita nak percaya? Apa kita tidak percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala? Bahwa orang-orang yang tidak beriman itu akan menipu kita. Allah pun ditipunya. Maka kita mempunyai satu pegangan, harus punya komitmen bahwa kita orang beriman itu tetap sekali beriman, tetap beriman, kita tetap mendukung, berusaha untuk berada di belakang orang-orang yang beriman. Ini adalah tuntutan-tuntutan bagi orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada karakter orang yang beriman. Karakter orang yang beriman di antaranya mereka hendaklah memiliki akhlak yang paling, mempunyai akhlak yang paling pokok. Akhlak yang paling pokok yaitu cinta kepada Allah. Sehingga Allah pun mencintai mereka. Jadi akhlak tanda orang yang beriman, orang Islam, orang beriman harus punya akhlak. Akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun sesama ataupun kepada makhluk Allah yang lain. Karena dikatakan orang beriman, orang Islam yang bagus itu tidak dijelaskan orang yang banyak salat, yang banyak puasa. Tapi yang jelaskan dalam hadis ada akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna iman dan Islamnya seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak. Karena banyak orang yang salat rajin tapi akhlaknya kurang bagus. Orang ahli ibadat tapi akhlak bagus kepada Allah tapi tidak bagus sesama manusia. Maka oleh karena itu sebagai karakter orang yang beriman hendaklah dia memiliki akhlak di dalam kehidupannya. Karena akhlak itu merupakan bagian daripada kesempurnaan iman dan Islamnya seseorang. Kemudian juga karakter orang-orang yang beriman itu adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang munafik dia zikir juga kepada Allah tapi sedikit. Wa iza qamu ila shalah qamu kusaro yuraunan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Dan tidak ada zikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi yang menghalangi, ulama mengatakan bahwa apa penyebab orang susah untuk berzikir kepada Allah? Di antara sebab orang susah untuk berzikir kepada Allah adalah karena banyaknya sifat kemunafikan kepada dirinya. Ada sifat kemunafikan di dalam dirinya, susah untuk berzikir kepada Allah. Susah.
Karena itu merupakan dosa. Jadi dosa itulah yang akan mengikat, akan menghalang dia untuk cepat, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang-orang beriman itu untuk senantiasa bertobat, untuk senantiasa berzikir. Karena zikir bagi orang beriman, pertama zikir itu kalau hatinya banyak penyakit, dia akan merupakan obat penyakit. Jadi obat penyakit apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hati yang sakit. Bagi hati yang sehat ada merupakan nutrisi, vitamin. Sehingga orang-orang yang beriman itu untuk senantiasa mulutnya berkumar-kamit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk membiasakan berzikir. Apa saja yang kita zikir? Apakah baca selawat kita, apa baca subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil, apalagi ayat Quran dan sebagainya. Jadi kita ini tanda orang yang beriman adalah selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ingat itu adalah merupakan perbuatan, disebutkan zikir, maupun zikir itu berbentuk hati. Zikir dengan hati, rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ataupun zikir yang diucapkan oleh mulut kita. Jadi walaupun kita zikir, susah untuk zikir, mulut zikir, tapi hati kemana-mana, tidak apa-apa. Artinya orang zikir, ketika dia zikir, hatinya kemana-mana. Artinya pada waktu itu masih ada anggotanya yang ingat kepada Allah, apa mulutnya ingat kepada Allah. Tapi nanti kata ulama, kalau sudah terbiasa zikirnya mulutnya, maka hatimu akan ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai karakter orang-orang yang beriman itu adalah selalu berzikir. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya innamal mu'minuna allazi, innama, kalau inna itu artinya sesungguh, tapa innama benar-benar. Jadi sini dikatakan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya benar-benar orang yang beriman itu apabila dia sebut nama Allah. Jadi disebut nama Allah, diingatkan. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan beri peringatanlah kamu dan ingatkanlah, karena peringatan itu, karena zikir itu adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Orang beriman bermanfaat zikir. Ya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Sehingga Al-Quran disebutkan az-zikr, zikir. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah tuntunan karakter-karakter orang-orang yang beriman. Insyaallah di lain kesempatan akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu sampainya karakter orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.